Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku soleh dan soleha kelas 3? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak. Semoga juga ayah dan bunda juga dalam keadaan sehat. Kita akan belajar hadis ya, untuk kali ini tentang hadis adab makan yang utama. Hari Rabu 17 Februari 2021. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadis adab makan yang pertama. Bagaimana bunyinya nak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulamu sami Allah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Oke. Kita ulang sekali lagi. Ya gulamu sami Allah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Artinya, wahai anak, makanlah dengan mengucapkan bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah yang terdekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalian dihafalkan ya di rumah ya, hadisnya dan artinya. Nah, sekarang ibu akan membahas mengenai hadis tersebut. Hadis adab makan yang pertama ini mengandung 3 adab makan. Kalau kita lihat dari artinya ya. Yang pertama, kita membaca basmalah. Di antara sunnah Nabi adalah mengucapkan bismillah sebelum makan dan minum dan mengakhirinya dengan memuji Allah. Imam Ahmad mengatakan, jika dalam satu makan terkumpul 4 hal, maka makanan tersebut adalah makanan yang sempurna. 4 hal tersebut adalah menyebut nama Allah saat mulai makan, memuji Allah di akhir makan, banyaknya orang yang turut makan, dan berasal dari sumber yang halal. Menyebut nama Allah sebelum makan berfungsi mencegah setan dari ikut berpartisipasi menikmati makan tersebut. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, apabila kami makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kami tidak memulainya sehingga Nabi memulai makan. Suatu hari kami makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang gadis kecil, seakan-akan anak tersebut terdorong untuk meletakkan tangannya dalam makanan yang sudah disediakan. Dengan segera Nabi memegang tangan anak tersebut. Tidak lama sesudah itu datanglah seorang Arab Badui. Dia datang seakan-akan didorong oleh sesuatu. Nabi lantas memegang tangannya. Sesudah itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan turut menikmati makanan yang tidak disebut nama Allah padanya. Syaitan datang bersama anak gadis tersebut dengan maksud supaya bisa turut menikmati makanan yang ada, karena gadis tersebut belum menyebut nama Allah sebelum makan. Oleh karena itu, aku memegang tangan anak tersebut. Syaitan pun lantas datang bersama anak badui tersebut supaya bisa turut menikmati makanan. Oleh karena itu, ku pegang tangan Arab Badui itu. Demi Allah dan jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya tangan syaitan itu berada di tanganku bersama tangan anak gadis tersebut. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita baru teringat kalau belum mengucapkan bismillah sesudah kita mulai makan, maka hendaknya kita mengucapkan bacaan yang Nabi ajarkan. Sebagaimana dalam hadis berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian hendak makan, maka hendaklah menyebut nama Allah. Jika dia lupa untuk menyebut nama Allah di awal makan, maka hendaklah mengucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Apabila kita selesai makan dan minum, lalu kita memuji nama Allah, maka ternyata amal yang nampaknya sepele ya, kayaknya sepele cuma mengucapkan bismillah, ini menjadi sebab kita mendapatkan ridha Allah ya nak ya. Jadi ingat, kalau kita mau makan walaupun cuma membaca bismillah ya, tetap harus kita lakukan. Mau makan, mau minum, ucapkan bismillah. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah ridho terhadap seorang hamba yang menikmati makanan lalu memuji Allah sesudahnya atau meneguk minuman lalu memuji Allah sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita mulai dari sekarang ya, kalau mau makan, mau minum, ucapkan bismillah. Setelah itu kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu salah satu kita memuji nama kebesaran Allah. Yang kedua, makan dan minum menggunakan tangan kanan dan tidak menggunakan tangan kiri. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena syaitan itu juga makan dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian hendak makan, maka hendaknya makan dengan menggunakan tangan kanan. Dan apabila hendak minum, maka hendaknya minum juga dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri dan juga minum dengan menggunakan tangan kirinya." Meskipun hadis tentang hal ini sangatlah terkenal ya, kalian sering juga diingatkan bersama. Tapi disayangkan ya, banyak yang diantara kita sama muslim masih aja belum menggunakan tangan kanannya untuk makan atau minum. Kalau diingatkan ya, kadang seringnya sudah terlanjur. Nah, itu menjadi kebiasaan yang tidak boleh ya. Nah, kenapa? Di situ itu adalah tipuan dari setan ternyata. Kalau kita misalkan minum ya, diingatkan sama adik kita, "Kakak minumnya pakai tangan kanan." Kita bilang terlanjur. Nah, seperti itu tidak boleh, karena kita mau ucapkan sudah terlanjur, itu adalah tipuan setan. Karena setan itu ya berbagai cara untuk supaya manusia itu menjauh dari aturan Allah. Nah, ya mulai dari sekarang ya, kita utamakan tangan kanan, karena tangan kanan itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, kecuali tangan kiri ya. Nah, lebih parahnya lagi jika makan dan minum dengan tangan kiri ini disebabkan faktor kesombongan. Nah, dikisahkan dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa ada seorang yang makan dengan menggunakan tangan kiri di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal tersebut, Nabi bersabda, "Makanlah dengan tangan kananmu." Kata orang tersebut bilang apa? "Aku tidak bisa makan dengan tangan kanan," sahut orang tersebut dengan sombongnya. Nabi lantas bersabda, "Engkau memang tidak biasa menggunakan tangan kananmu." Tidak ada yang menghalangi orang tersebut untuk menuruti perintah Nabi kecuali kesombongannya. Na'udzubillah ya, apalagi yang mengingatkan aja Rasulullah tapi dia masih sombong. Nah, kita juga sama, kalau misal diingatkan oleh adik atau oleh teman atau oleh ayah bunda, kalau kita, "Ayo nak, makannya jangan pakai tangan kiri atau minumnya jangan pakai tangan kiri," ya kita nggak usah sombong ya. "Oh iya, mohon maaf." Nah, lebih baik diganti dengan tangan kanan kalau kita sudah diingatkan, jangan sampai sombong. Oke. Hadis di atas juga menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dalam segala keadaan. Sampai-sampai meskipun sedang makan ya, kita harus menunjukkan anjuran mengajari adab makan terhadap orang lain. Nah, kalau kita udah terbiasa makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, semisal di lain waktu ada adik atau saudara atau teman yang masih menggunakan tangan kiri, yuk kita ajak untuk menggunakan tangan kanan. Tapi ingat ya, kalau menegur atau memberitahu harus memakai kata-kata yang sopan. Meskipun demikian, jika memang terdapat alasan yang bisa dibenarkan yang menyebabkan seseorang tidak bisa menikmati makanan dengan tangan kanannya karena suatu penyakit atau sebab lain, maka diperbolehkan makan dengan menggunakan tangan kiri sebagaimana firman Allah yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang ketiga, memakan makanan yang berada di dekat kita. Umar bin Abi Salamah meriwayatkan, "Suatu hari aku makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku mengambil daging yang berada di pinggir nampan.
Lantas Nabi bersabda, makanlah makanan yang berada di dekatmu. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari larangan mengambil makanan yang berada di hadapan orang lain adalah perbuatan kurang sopan. Bahkan boleh jadi orang lain merasa jijik atau merasa nggak enak dengan perbuatan kita. Anas bin Malik meriwayatkan ada seorang penjahit yang mengundang Nabi SAW untuk menikmati makanan yang ia buat. Aku ikut pergi menemani Nabi. Orang tersebut menyuguhkan roti yang terbuat dari gandum kasar dan kuah yang mengandung labu dan dendeng. Aku melihat Nabi SAW selalu mengambil labu yang berada di pinggir nampan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalau melihat hadis ini, Nabi pernah tidak hanya memakan makanan yang berada di dekat beliau, tapi juga di depan orang lain. Sehingga untuk kompromi dua hadis tersebut, Ibnu Abdil Bar dan At-Tahid pada jilid 1 halaman 277 mengatakan, jika dalam satu jamuan ada dua jenis atau beberapa macam lauk atau jenis makanan yang lain, maka diperbolehkan untuk mengambil makanan yang tidak berada di dekat kita. Apabila hal tersebut dimaksudkan untuk memilih makanan yang dikehendaki, ya, seperti kalau kita lagi ada acara ya, kan mesti banyak tuh hidangannya. Nah, kita boleh mengambil karena tujuan ingin memilih yang kita kehendaki, supaya apa, makanan yang kita makan yaitu bisa habis, tidak tersisa. Atau nggak boleh ya kalau tersisa itu jadi mubazir. Nah, makanya maksudnya untuk memilih makanan yang kita sukai supaya kita makan ya, kita habisin, nggak boleh disisain. Sedangkan maksud Nabi dalam hadis tadi ya, makanlah makanan yang ada di dekatmu, itu adalah karena makanan pada saat itu hanya satu jenis saja. Demikian penjelasan para ulama. Nah, dari kesimpulannya, hadis adab makan yang pertama tadi, yang pertama, ketika hendak makan jangan lupa mengucapkan bismillah. Apabila dia lupa untuk mengucapkan nama Allah di awal makan, maka hendaklah mengucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Kedua, ketika hendak makan dan minum, maka sebaiknya dengan menggunakan tangan kanan. Kita tidak boleh mengikuti kebiasaan syaitan, karena syaitan itu makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Namun, jika seseorang tidak bisa menikmati makanan dengan tangan kanannya karena suatu penyakit atau sebab lain, maka diperbolehkan makan dengan menggunakan tangan kiri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang ketiga, ketika hendak makan, maka makanlah yang ada di dekat kalian. Hikmah dari mengambil makanan yang berada di hadapan orang lain adalah perbuatan kurang sopan. Namun, jika dalam suatu jamuan ada dua jenis atau beberapa macam lauk atau jenis makanan lainnya, maka diperbolehkan untuk mengambil makanan yang tidak berada di dekat kita, apabila hal tersebut dimaksudkan untuk memilih makanan yang dikehendaki. Sedangkan maksud Nabi, makanlah makanan yang ada di dekatmu, adalah karena makanan yang pada saat itu hanya satu jenis saja. Demikian penjelasan para ulama. Nah, itu mengenai hadis adab makan yang pertama. Mungkin dari Bu Wanti cukup sekian. Apabila banyak kekurangannya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya nak, dihafalkan hadis adab makan pertama. Kemudian setelah dihafalkan hadisnya dan artinya, kemudian dikirimkan kepada guru pengajar masing-masing, guru hadis kalian ya. Mungkin Ibu cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.